Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D4 kelompok 2 dengan anggota saya Karisma Cipta Nita Mukti dengan NIM akhir 36. Saya Stefania Wilyasna dengan NIM akhir 49. Saya Aurelia Salsabila dengan NIM akhir 052. Saya Brigjer Garikera dengan NIM akhir 67. Saya Nanda Nada dengan NIM akhir 22. Saya Rika Ditya dengan NIM akhir 60. Pada hari ini kami akan membuat preparat full mouth embrio ayam. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam praktikum pembuatan preparat embrio ayam. Yang pertama, 3 telur ayam tetas usia 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. Kertas saring, gelas arloji, pinset, gunting, mangkuk berisi air hangat, larutan garam fisiologis, dan terakhir terdapat larutan bowling. Metode pembuatan preparat embrio ayam. Pertama-tama kami mengamati telur di bawah cahaya senter. Jika telur mengandung embrio, maka akan tampak bintik kecil berwarna merah. Dengan hati-hati, tusuk bagian rongga udara telur menggunakan jarum steril. Rongga udara biasanya terletak di ujung tumpul telur. Besarkan lubang tusukan secara perlahan menggunakan pinset steril. Arahkan kembali telur ke arah cahaya dan amati perkembangan embrio melalui lubang yang telah dibuat. Perhatikan bagian-bagian seperti jantung yang berdenyut, pembuluh darah, dan pertumbuhan organ lainnya. Catat semua pengamatan secara detail. Tujuan membuka cangkang di bagian rongga udara yang pertama agar mencegah kerusakan embrio. Rongga udara merupakan bagian yang paling aman untuk dibuka karena tidak langsung berhubungan dengan embrio. Selain itu, pembukaan cangkang di bagian rongga udara memudahkan untuk pengamatan. Lubang pada rongga udara memungkinkan cahaya masuk dengan lebih baik, sehingga memudahkan pengamatan perkembangan embrio. Adapun tujuan lain yaitu mencegah kehilangan kelembapan. Lubang yang terlalu besar dapat menyebabkan kehilangan kelembapan telur yang berlebihan. Oleh karena itu, lubang harus dibuat secukupnya. Pembukaan cangkang telur dilakukan bersamaan dengan pembuangan kuning telur menggunakan pipet. Kuning telur dihisap secara hati-hati agar embrio dan pembuluh darah tidak ikut dihisap. Pembuangan kuning telur dilakukan untuk memudahkan pemisahan embrio dan kuning telur. Setelah kuning telur tersisa sedikit, bagian tepi embrio yang berdekatan dengan kuning telur lalu dipotong secara hati-hati. Pemotongan ini dilakukan sembari menuang telur ke dalam baskom berisi air hangat agar embrio tidak mati karena adanya perubahan suhu. Bagian embrio yang masih berdekatan dengan kuning telur lalu dipotong di dalam air hangat agar rapi. Langkah selanjutnya, embrio yang telah dipisahkan dengan putih telur dan kuning telur diletakkan di dalam gelas arloji. Setelah embrio diletakkan dan dipindahkan di dalam gelas arloji, maka selanjutnya dapat dilakukan pengamatan organ atau bagian-bagian embrio menggunakan kaca pembesar. Tujuan diletakkan embrio pada gelas arloji adalah yang pertama untuk memudahkan pengamatan organ-organ embrio pada berbagai macam umur. Yang kedua, memudahkan perbandingan organ-organ embrio pada berbagai macam umur, dan tujuan yang ketiga mencegah terjadinya kerusakan atau hancurnya pembuluh darah yang terdapat pada embrio. Langkah selanjutnya merupakan proses fiksasi embrio dengan formalin 10% atau dengan larutan formalin. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan aktivitas biologis agar tidak terjadi kerusakan jaringan. Kemudian, berfungsi untuk mempertahankan struktur jaringan sehingga saat dia mati di bawah mikroskop dapat terlihat dengan jelas. Dan yang terakhir bertujuan untuk mempersiapkan untuk proses pewarnaan sehingga zat pewarna lebih mudah menyerap saat pewarnaan dilakukan.